Pemirsa, Gunung Lewotobi masih terus erupsi dan kondisinya masih sangat fluktuatif. Erupsi yang terus terjadi membuat posko pengungsian di Kabupaten Sika harus dipindahkan. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Nugraha. Ardan, bagaimana aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi dan kondisi pengungsi saat ini di Kabupaten Sika? Iya Jessica, jelang 1 minggu terjadinya erupsi besar-besaran pada minggu lalu 3 November 2024 dari Gunung Lewotobi Laki-Laki. Memang kondisinya per hari ini Gunung Lewotobi Laki-Laki sendiri masih terus menunjukkan eskalasi dari aktivitas vulkaniknya. Tercatat, kami sudah mencatat ini ada sekitar 6 kali hingga sore hari ini Gunung Lewotobi Laki-Laki bererupsi. Yang terakhir bererupsi pada pukul 16:03 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian yakni mencapai 1000 meter di atas permukaan puncak gunung. Sebelumnya memang sempat terjadi juga sekitar 1000 meter ataupun juga 800 meter di atas permukaan puncak gunung. Dan ini jadi tanda bahwa memang Gunung Lewotobi Laki-Laki masih sangat fluktuatif, sangat dinamis keadaannya dan masih belum bisa dipastikan kapan pemerintah dalam hal ini PVMBG untuk bisa menurunkan status dari Gunung Lewotobi Laki-Laki ke level yang lebih rendah, dan saat ini memang statusnya masih awas ataupun berada di level 4. Kemudian kami dapatkan juga informasi terbaru dari Deputi Penanganan Darurat BNPB yakni Maijen TNI Lukmansyah mengatakan untuk posko pengungsian yang berada di Kabupaten Sika ini ada 2, yakni di posko pengungsian SDK Hikong, Desa Hikong, dan juga yang berada di Gereja Santo Yohanes Boganatar. Ini harus dipindahkan ke lokasi baru, yakni yang berada di Desa Kanada, Flores Timur. Dikarenakan memang untuk 2 posko pengungsian yang berada di Kabupaten Sika ini sudah tidak ideal lagi dan tidak aman bagi para pengungsi karena lokasinya sudah mulai dihujani oleh abu vulkanik. Meskipun secara jarak ini sudah berkisar sekitar 10-12 km dari titik erupsi, namun harus dipindahkan para pengungsi yang berada di sana. Dan memang proses pemindahannya juga tidak mudah karena pemerintah harus menyiapkan sejumlah kendaraan dengan memindahkan sekitar 3.000 sampai 4.000 pengungsi melalui jalur yang cukup jauh, karena kalau menggunakan jalur biasa yakni Jalan Nasional Trans Maumere Larantuka ini sudah tidak aman karena sudah masuk ke zona merah di mana jalur tersebut lokasinya hanya berkisar sekitar 3 sampai 4 km dari titik erupsi dan juga jalanannya ini sudah penuh oleh abu vulkanik. Dan juga pemerintah dalam hal ini harus melewati jalur utara, mengangkut para pengungsi itu melewati jalur pinggir pantai dan jalanannya juga yang tidak dalam kondisi baik begitu. Kemudian untuk kondisi para pengungsi sendiri sebenarnya saat ini yang paling dikeluhkan adalah masalah kesehatan, di mana mayoritas para pengungsi ini mengalami ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan akut. Kemarin kami sempat berwawancara langsung begitu dengan salah satu dokter di posko pengungsian SDK Eputobi dan dikatakan memang mayoritas keluhannya adalah terkait dengan infeksi saluran pernafasan akut. Karena memang bukan hanya terpapar secara langsung dari abu vulkanik yang dialami oleh para pengungsi, namun juga menurut keterangan dokter yang ada di sana, karena para pengungsi ini tinggal di tempat yang ramai begitu, ditempatkan di satu tempat yang luas, terus banyak, akhirnya bagi yang menderita ISPA ini bisa menularkan ke pengungsi yang lainnya. Dan tentunya kondisi ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan juga tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang berada di posko-posko pengungsian untuk bisa mensosialisasikan kepada warga untuk tetap menggunakan masker dan juga meminum vitamin-vitamin yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian kebutuhan lain dari para pengungsi yang berada di posko-posko pengungsian ini adalah berkaitan dengan ketersediaan air dan juga ketersediaan jumlah toilet, karena jumlah pengungsi yang mencapai ratusan hingga ribuan orang, jumlah toilet yang ada ini tidak bisa menampung begitu kebutuhan toilet dari para masyarakat, dan tentunya untuk bisa mendapatkan air bersih di Flores Timur ini juga tidak mudah. Dan kemarin juga disebutkan aspirasi dari masyarakat ini adalah berkaitan dengan ketersediaan pembangunan rumah mereka, karena kebijakan dari pemerintah yang terbaru adalah dengan merelokasi mereka yang tinggal dengan radius di bawah dari 7 km dan mereka harus menentukan lokasi baru dari pembangunan rumah mereka, dan mereka meminta kepada pemerintah untuk bisa membangunkan rumah selama masa tanggap darurat ini juga sedang berjalan.
Kemudian untuk logistik tentunya masih sangat dibutuhkan, baik itu logistik berupa makanan, kemudian kebutuhan pribadi, kebutuhan harian, ataupun juga untuk makanan-makanan bayi. Dan ini juga yang masih terus diupayakan oleh pemerintah. Dan kemudian untuk lebih jelasnya saat ini kita akan mendengarkan secara langsung keterangan dari Deputi Penanganan Darurat BNPB yakni Maijen TNI Lukmansyah berikut ini. Selanjutnya juga di pengungsian yang terjadi di Sika, di Hikong dan Krian, karena tempat pengungsian tersebut dekat walaupun jaraknya sekitar 12-15 km dari gunung, tetapi sudah terjadi hujan pasir. Makanya akan digeser ke wilayah Plotim di Kampung Kanada. Itu akan ditempatkan di sana, tempat yang baru, sehingga keperluan mereka dan lain-lain bisa dipenuhi. Kemudian juga mereka tidak terganggu lagi dengan hujan pasir atau hujan debu yang melanda mereka. Sekaligus juga menyatukan penanganan yang dilakukan oleh Pemda. Ya Jessica, memang sejumlah upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah baik dari BNPB, pemerintah daerah Flores Timur, Kabupaten Sika juga masih terus diupayakan. Dan kita masih tunggu selama masa tanggap darurat yang berlangsung selama 58 hari dari tanggal 4 November hingga tanggal 31 Desember 2024 nanti. Dan memang saat ini kondisinya masyarakat masih membutuhkan sejumlah bantuan logistik yang dibutuhkan. Demikian Jessica, kembali kepada Anda ke studio. Baik, terima kasih Arda Nugraha atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.